Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita semua lebih paham, lebih mengenal tentang ternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Kali ini kita akan membahas teknis penyembelihan yang lebih dalam lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang pemilihan hewan yang akan disembelih, hewan kurban yang akan disembelih, dan juga cara pemotongan hewan kurban yang akan disembelih, cara penyembelihan hewan kurban dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Nah, Sobat Dokadil, hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hal penyembelihan hewan kurban ini, kita harus memenuhi syarat hewan kurban, yaitu hewan yang akan dikurbankan ini harus mempunyai health certificate atau sertifikat kesehatan hewan yang berasal dari daerah asalnya, yang ini diterbitkan oleh dinas tingkat 2 kabupaten kota ataupun dinas provinsi tingkat satunya. Nah, kemudian hewan yang akan dikurbankan tidak kurus. Kalau bisa BCS-nya, body condition score-nya itu minimal 3 dari 5. Jadi BCS itu ada 5, yang BCS 1 itu sangat kurus, BCS 2 itu kurus, BCS 3 itu sedang, BCS 4 dia gemuk, dan BCS 5 itu sangat gemuk. Jadi minimal di BCS 3 yang BCS-nya sedang, tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Nah, kemudian tidak ada kecacatan pada hewan yang akan dikurbankan, karena secara aturan Islam hewan yang cacat tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dan satu lagi, hewan yang akan dikurbankan itu harus cukup umur. Nah, minimal itu kalau sapi dia 2,5 tahun, dan kalau kambing dan domba, kalau kambing itu 1 tahun dan domba 6 tahun. Nah, untuk memastikannya kita bisa lihat sendiri, yaitu dengan cara melihat giginya. Lihatlah giginya, apakah sudah berganti menjadi gigi permanen sepasang. Kalau sudah sepasang, artinya hewan ternak tersebut sudah bisa dijadikan hewan kurban. Hewan yang sehat dan hewan yang sakit itu sebenarnya bisa dibedakan. Nah, ini sedikit saya kasih tahu ke kawan-kawan semua, Sobat Dokadil, perbedaan antara hewan yang sehat dan hewan yang sakit. Pada hewan yang sehat itu aktivitas tubuhnya itu bergerak secara lintah, bergerak aktif, kemudian dia aktif, antusias, kemudian matanya bersih dan bersinar, kemudian kulit dan bulunya itu bersih, halus, dan pola makannya juga bagus, dia mau makan. Nah, kemudian badannya itu kokoh, kuat, tidak lemah, tidak loyo. Dan satu lagi, ini banyak orang yang belum tahu, kalau cermin hidungnya itu harus basah, karena kalau dia kering itu ada tandanya ada kelainan. Nah, kemudian hewan yang sakit, ciri-cirinya yaitu dia lemah, kemudian kadang dia menyendiri di pojokan kandang, kemudian kulit dan bulunya itu kusam, kemudian nafsu makannya sedikit, nafsu makannya kurang, kemudian parasnya itu dia agak lemah, tidak terlalu garang ya, tidak kokoh ya, tidak gagah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, permukaan hidungnya itu kering, tidak basah. Selanjutnya, Sobat Dokadil, itu tadi terkait hewannya, hewan yang akan dikurbankan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara penyembelihannya. Jadi kita menyembelih hewan selayaknya, sudah sebaiknya itu dilakukan di rumah potong hewan.
dan itu juga punya izin dari pemerintah. Nah, di Indonesia mungkin rumah potong hewan tidak ada di setiap daerah, jadi diizinkan dilakukan di masjid-masjid atau di lapangan. Disembelih dengan cara yang baik yang menerapkan prinsip halalan toyiban. Nah, ini sudah sering saya sebutkan tentang cara menyembelih yang halal. Sobat Dokadil bisa cek di YouTube kita, video-video kita, bisa cari dengan kata kunci penyembelihan secara asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, Sobat Dokadil, tahapan penyembelihan kalau saya buat secara pribadi itu ada, saya kategorikan ada empat tahapan. Jadi yang pertama persiapan, kemudian penggiringan ataupun dikumpulkan, kemudian sudah dikumpulkan kemudian di restrain, di apa istilahnya ya, dipegangin, diikat kalau sapi kan, dan kemudian terakhir disembelih. Jadi Sobat Dokadil, titik kritis penyembelihan itu ya ada pada penyembelihannya, karena di sini pas penyembelihan ini sangat berpotensi akan menyebabkan kesakitan yang tidak kita inginkan pada hewan tersebut, sehingga kita sebagai manusia harus memperlakukan hewan ini sebelum dan sesudah penyembelihan dengan baik. Nah, kalau istilahnya itu, banyak orang yang membuat istilahnya itu kita harus ihsan terhadap hewan kurban. Ihsan artinya kita harus memperlakukannya dengan secara hormat, secara gentle, dan tidak menyepelekan hewan yang akan kita kurbankan. Sebelum dilakukan penyembelihan, hewan-hewan yang akan disembelih itu sudah siap, sudah ready di tempat pemotongan. Itu setidaknya 1 jam sebelum penyembelihan itu sudah ada di tempat penyembelihan. Kemudian kita harus cek kembali ternak-ternak yang akan disembelih, pisahkan ternak yang mana tahu tiba-tiba sakit ataupun tidak tiba-tiba ada luka, pisahkan. Kemudian pastikan kalau kita mengikatnya sebelum kita sembelih, itu kan kita pakai diikat ke tiang atau ke kandang. Pastikan hewan yang diikat ini talinya jangan sampai terlalu panjang ataupun jangan sampai terlalu pendek. Usahakan panjangnya itu bisa membuat ternaknya selonjoran, duduk, berdiri, dan juga meraih makanan dan minumannya. Nah, ini yang banyak belum orang tahu, bahwa hewan yang akan disembelih sebagusnya sudah dipuasakan, sudah tidak dikasih makan lagi 12 jam sebelum disembelih. Namun walau bagaimanapun, walaupun kita tidak boleh lagi memberikan pakannya 12 jam sebelum disembelih, tapi air minumnya tetap harus kita sediakan, harus kita berikan setiap waktu. Nah, Sobat Dokadil, kemudian terkait area penyembelihan. Jadi pada area penyembelihan ini jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan masuk pada area ini. Hanya orang-orang yang penyembelih dan juga orang yang membantu penyembelihan yang boleh masuk ke area penyembelihan. Kemudian harus ada pagar yang batas yang kokoh, yang jelas, sehingga terpisah antara area penyembelihan dan area yang bukan penyembelihan. Nah, kemudian area penyembelihan itu harus ada atapnya sehingga terlindung dari sinar matahari dan juga hujan. Kemudian air yang ada di daerah penyembelihan ini harus selalu tersedia. Kemudian mana tahu cuaca mendung, siapkan lampu penerang. Kemudian Sobat Dokadil, lantainya itu jangan becek, jangan licin, dan terbuat dari materi-materi, lantainya ini terbuat dari materi-materi yang gampang dibersihkan. Nah, kemudian ini kalau saya rasa di Indonesia masih banyak kawan-kawan yang melakukannya, itu
air pembuangannya itu jangan dibuang ke sungai ataupun ke parit. Kalau bisa kumpulkan dan timbun sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, kemudian kita berbicara tentang pisaunya. Pisau penyembelihan sebaiknya berbahan stainless steel. Panjangnya minimal 20 cm untuk kambing dan domba dan sekitar 30 atau 40 cm untuk sapi. Dan pastikan pisau ini selalu tajam. Nah, cara memastikan kalau pisau itu selalu tajam itu bisa kita gunakan dengan memanfaatkan kertas A4. Kita sayat kertas tersebut dengan pisau. Kalau kertas tersebut tersayat dengan baik, tidak terpotong, tidak terbata-bata, artinya pisaunya sudah tajam, sudah sangat tajam, sobat dokadil. Pas penyembelihan, hewan seharusnya ditidurkan ya sobat dokadil. Kemudian jangan membanting hewan. Nah, gunakanlah tali apa ya, semacam tali rafia yang bahannya agak dari organik, jangan pakai nilon. Nah, kemudian ini ada tipsnya ini. Pas kita membaringkan hewan ini kan kita penyembelihannya itu harus menghadap kiblat. Caranya sebenarnya sederhana sobat dokadil. Ini hewannya itu kita baringkan dengan dadanya yang di sebelah kiri. Dadanya sebelah kiri yang di bawah. Nah, kemudian kepalanya menghadap selatan, kepalanya ke arah selatan dan kakinya ke arah utara. Insya Allah dia menghadap kiri, kepalanya ke selatan, kakinya ke utara, ekornya ke utara, dia akan menghadap kiblat. Sehingga penyembelihan yang menghadap kiblat ini kita bisa capai, kita bisa lakukan. Nah, pas penyembelihan ini, penyembelihan jangan dilakukan lama-lama, segerakan penyembelihannya. Pastikan penyembelihannya itu memotong 3 saluran, yaitu saluran makanan, yaitu esofagus, saluran udara, yaitu trakea, dan saluran darah. Nah, saluran darah ini ada 2, yaitu arteri dan vena jugularis. Pastikan ketiga saluran ini terpotong. Nah, sobat dokadil, untuk penyembelihan ini pada hewannya ini jangan bengkokkan atau jangan apa ya, jangan twist, jangan dibengkokkan, jangan didongakkan kepalanya terlalu lebar, karena itu akan membuat kesakitan dan bisa saja membuat lehernya ini menjadi terkilir ya, sehingga dia menjadi kesakitan. Nah, kemudian ketika disayat, pisaunya jangan diangkat dulu sebelum ketiga saluran yang tadi saya sebutkan sudah terpotong dengan pasti. Sesudah penyembelihan, kita harus memeriksa hewan tersebut untuk memastikannya apakah sudah mati ataupun belum. Cara memastikannya adalah dengan memeriksa korneanya. Nah, banyak orang yang menurut saya tidak tepat ya cara memeriksa apakah sudah memeriksa hewan ternak ini, hewan kurban ini apakah sudah mati atau belum. Biasanya saya masih sering melihat orang menusukkan pisaunya itu, ujung pisaunya itu. Nah, kalau menurut saya itu cara yang kurang tepat. Cara yang lebih tepat adalah dengan memanfaatkan kornea matanya. Jadi kita dekatkan saja tangan kita. Kalau masih ada gerakan, itu artinya masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada gerakan, artinya hewan ternak, hewan kurbannya sudah mati. Kemudian jika sudah disembelih, dan sudah dipastikan sudah mati, jangan menyeret hewan tersebut. Jangan diseret di lantai ataupun membalikkannya, jangan sobat dokadil. Nah, caranya adalah dengan menggantungkannya. Kalau sudah digantungkan baru bisa
kita lakukan proses selanjutnya, yaitu pengulitan, pengeluaran jeroan, dan pemotongan daging kurbannya. Saya rasa cukup sekian Sobat Dokadil. Semoga yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi Sobat Dokadil. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon kiranya agar Sobat Dokadil membagikan video ini ke teman-teman yang lain, sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga tahu informasi ini. Terima kasih buat Sobat Dokadil yang sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, bagi yang belum subscribe ataupun yang baru menonton video ini, mohon kiranya agar mensubscribe channel Dokadil Institute, karena channel ini kita dedikasikan, kita buat bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute kita menjadi lebih memahami tentang ternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, semoga kurbannya lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.